Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di channel ini kita akan berbicara tentang perkembangan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan terlebih dahulu ke coin market cap, teman-teman. Ini kita lihat bahwa untuk Bitcoin, untuk rentang waktu 24 jam, terjadi koreksi cukup dalam di kisaran angka 2,79%, teman-teman. Jadi Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 42.200 US dollar. Kemudian kalau time frame untuk 7 hari mengalami koreksi 0,49 atau 48%, teman-teman. Kemudian dominasi Bitcoin di keseluruhan kapitalisasi pasar ini masih menguasai market di kisaran 50,5%, sementara Ethereum ini ada di angka 16,3%, teman-teman. Kemudian juga Ethereum ini juga terpengaruh, teman-teman, dengan turunnya harga dari Bitcoin. Memang kita harus jujur mengakui karena Bitcoin masih menguasai 50% dari total kapitalisasi pasar yang ada di dunia kripto. Sehingga pada saat Bitcoin koreksi, biasanya hampir semua koin akan mengalami koreksi, teman-teman. Untuk Ethereum hari ini mengalami koreksi 2,37% di angka 2.200 US dollar per satu Ethereum. Namun untuk time frame 7 hari masih mengalami kenaikan 1,59%, teman-teman. Dan untuk beberapa hari ini tetap rekor yang terbaik masih dipegang oleh Solana. Solana hari ini ada di angka 108 US dollar walaupun hari ini mengalami koreksi cukup dalam sebesar 8,5%, tetapi untuk time frame 7 hari atau mingguan ini Solana masih mengalami ledakan harga dengan kenaikan sebesar 45%, teman-teman. Kemudian BNB yang luar biasa, teman-teman, melawan arus. Pada saat hampir semua koin turun, untuk BNB ini malah mengalami kenaikan sebesar 7%. Kemudian untuk time frame 7 harinya mengalami kenaikan 14,24%, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan fokus ke sebuah berita tentang lobby-lobby politik untuk mengamankan dunia kripto yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Ini ada sebuah artikel menarik dalam media yang bernama Bein Crypto. Ini ada sebuah informasi bahwa beberapa entitas kripto ini melakukan lobby-lobby politik terhadap dunia politik yang ada di Amerika Serikat dengan mengeluarkan dana sekitar 70 juta US dollar dalam rangka agar para politikus yang ada di Amerika itu mensupport terhadap Bitcoin Spot ETF, atau lebih tepatnya mensupport terhadap perkembangan dunia kripto yang ada di Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa Elizabeth Warren dan kawan-kawan ini adalah anggota Senat Amerika Serikat yang kurang suka dan cenderung negatif terhadap kripto. Ini sedang menggalang gerakan negatif untuk menghancurkan industri kripto yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Sehingga di artikel ini kita akan di video ini kita akan membahas dampak dari investasi sebesar 70 juta US dollar dalam upaya lobby-lobby kripto terhadap persetujuan Bitcoin ETF, teman-teman. Jadi di tengah harapan para investor kripto terhadap persetujuan Bitcoin ETF, ada kegiatan lobby-lobby politik yang dilakukan oleh, kalau kita lihat di sini, oleh koin, teman-teman. Bentar. Ini lobby-lobby politik dilakukan oleh Coinbase, kemudian oleh A16Z dan Circle, teman-teman. Ini lobby ini kalau kita lihat hampir 80 juta US dollar dihabiskan dalam rangka untuk lobby-lobby politik menjelang pemilihan umum di Amerika Serikat tahun 2024. Jadi kelihatannya memang lobby-lobby ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan aset kripto di masa depan, terutama yang ada di Amerika Serikat.
Jadi bursa kripto raksasa yang ada di Amerika Serikat yang bernama Coinbase, kemudian penerbit stablecoin yang bernama Circle, dan perusahaan modal Ventura yang bernama A16Z ini dikabarkan mengalokasikan hampir 80 juta US dollar untuk mempengaruhi kebijakan kripto yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi dana ini dialirkan ke Super Political Action Committee atau PAC atau PAC. Ini sebagai respon terhadap sikap negatif dari pemerintahan Amerika terhadap dunia kripto. Jadi dukungan ini juga mencakup investor dan pendiri perusahaan kripto ternama, teman-teman. Jadi upaya lobby ini muncul setelah kontroversi terkait Binance dan juga terkait kasus yang menimpa CEO dari FTX, teman-teman. Kita lihat di sini yang menempatkan kripto pada posisi politik yang rentan dan berbahaya bagi keberlangsungan dunia kripto yang ada di Amerika Serikat. Kalau kita lihat juga pernyataan Elizabeth Warren mengenai resiko keamanan nasional yang diakibatkan oleh aset digital atau aset kripto, ini menambah kompleksitas politik kripto, teman-teman. Sementara itu di sisi lain, kalau kita lihat Senator Patrick McHenry, ini salah satu pendukung kripto utama, menyatakan niatnya untuk tidak mencalonkan diri kembali pada pemilihan 2024, teman-teman. Sehingga kalau kita lihat yang ada di Amerika, ini rata-rata politisinya anti terhadap dunia kripto, teman-teman. Sehingga diperlukan semacam lobby-lobby politik yang mengeluarkan dana hampir 80 juta US dollar, teman-teman. Sekarang dengan adanya lobby-lobby politik di Amerika Serikat terhadap para politisi yang ada di negara tersebut agar mensupport Bitcoin ETF dan mensupport dunia kripto, kita akan lihat dampaknya terhadap pergerakan harga Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di time frame daily, teman-teman, ini Bitcoin mengalami koreksi cukup dalam. Di hari ini diperdagangkan di angka 42.000, namun kalau kita melihat indikator, saya tetap memakai indikator sederhana yaitu MA50 dan MA200. Ini terjadi golden cross tanggal 29 Oktober 2023. Jadi trennya Bitcoin ini secara time frame hari masih trend up, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini Bitcoin sedang melakukan konsolidasi di angka kisaran 42.000. Kemudian kalau kita melihat lagi di time frame H4, itu golden cross sudah terjadi di tanggal 18 September 2023. Jadi sebenarnya kalau kita melihat area dead cross maupun golden cross, ini tren dari Bitcoin masih trend up, teman-teman. Jadi di H4 masih trend up, belum ada dead cross. Kemudian di daily juga masih trend up, artinya masih di area golden cross, teman-teman. Walaupun kita lihat ada pergerakan beberapa politisi Amerika untuk membendung pergerakan kripto. Namun kalau di sisi lain kita lihat juga bahwa banyak sekali pemain kripto besar yang berusaha melawan para politisi ini dengan melakukan lobby-lobby, dengan mengeluarkan anggaran sampai 80 juta, 70 juta, sampai 80 juta US dollar dalam rangka pemilu tahun 2024 di Amerika Serikat, teman-teman. Oke, demikian teman-teman update informasi tentang lobby-lobby politik. Semoga lobby-lobby ini berhasil, karena apabila dunia kripto booming di Amerika Serikat, maka dampaknya akan terasa sampai ke Indonesia, teman-teman. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan literasi bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.